Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmiati Muhammad. Saya dari kelas C ingin mempresentasikan hasil resume dari tugas geografi kebencanaan. Baiklah, langsung saja. Pertama ada geologi, gempa, dan seismologi. Definisi dari gempa. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Gempa bumi dapat terjadi karena aktivitas vulkanik, tumpukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi, tetapi yang paling umum adalah gempa bumi ini disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Kedua ada perkembangan seismologi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi ini dikenal sebagai seismologi, yang artinya gempa bumi. Alat lilin yang dikenal ditemukan di Cina oleh Chang Heng. Instrumen cryoseismologi modern dimulai sekitar tahun 1880. Instrumen pression ini terus berkembang melalui banyak gaya yang berbeda, tetapi tetap kebutuhan dasar adalah untuk merekam gerakan gelombang gempa bumi. Gelombang seismik dan interior bumi. Gempa bumi besar ini menghasilkan gelombang seismik yang cukup energik direkam pada seismograf di seluruh dunia. Gelombang P dan juga gelombang S tidak mengikuti jalur sederhana saat mereka melewatinya. Melalui bumi mereka mempercepat, terlambat, dan mengubah arah. Dan juga gelombang S bahkan menghilang. Analisis jalur perjalanan dari gelombang seismik ini memberikan kita model interior bumi. Gelombang permukaan. Gelombang permukaan ini diciptakan oleh gelombang tubuh yang mengganggu permukaan. Ada dua tipe utama, yaitu gelombang cinta dan juga gelombang Rayleigh. Nah, gelombang cinta dan gelombang Rayleigh ini dirujuk sebagai gelombang L atau gelombang panjang karena membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan satu siklus gerak dan merupakan gerakan paling lambat. Dan yang kedua ada letusan gunung berapi atau lempeng tektonik dan magma. Nah, dua blok bangunan utama dari pengetahuan adalah yang terpenting untuk memahami letusan gunung berapi. Yang pertama, lempeng tektonik ini telah memberi kita wawasan yang luas tentang gempa bumi sekarang ini yang akan membantu kita memahami gunung berapi. Yang kedua, magma atau batuan cair bervariasi dalam komposisi kimianya, kemampuannya untuk mengalir dengan mudah, kandungannya, gasnya, dan juga volumenya. Terus ada shield volcanoes atau viskositas rendah, volatil rendah, volume besar. Batuan gunung berapi perisai sebagian besar terbentuk dari fikasi aliran lava basah. Aliran lava ini rendah viskositas, mengandung kurang dari 1% berat volatil, dan sedang begitu cair sehingga mereka dapat melakukan perjalanan jauh yang agak mirip dengan memainkan adonan pancake di atas wajan. Setiap basaltik aliran mendingin untuk membentuk vulkanik yang relatif tipis dan turun dengan lembut lapisan batuan. Nah, pada ribuan aliran lava ini harus mendingin atas satu sama lain dalam waktu lama dan untuk membangun gunung berapi yang besar. Sebuah gunung berapi perisai seperti Mauna Loa di Hawaii
memiliki pemandangan yang bagus lebarnya dibandingkan dengan tingginya, sedangkan gunung berapi di bawah. Magma dengan viskositas tinggi seperti Gunung Rainier di Washington memiliki tinggi yang sangat tinggi dibandingkan dengan lebarnya. Nah, yang ketiga ada gelombang tsunami versus angin. Nah, pada ombak terbesar dan paling ditakuti sebagian besar berlalu tanpa disadari melintasi laut lepas dan kemudian naik dan juga menghantam garis pantai dengan pukulan dahsyat. Negara dengan sejarah paling kunci dari gelombang pembunuh ini adalah Jepang, dan juga gelombang tersebut dikenal dengan kata Jepang tsunami, yang artinya su itu adalah pelabuhan dan nami adalah gelombang. Tsunami versus gelombang akibat angin. Gelombang laut khas ini yang diciptakan oleh angin bervariasi tingginya selama belajar selama 1 tahun. Meskipun periode dan panjang gelombang yang ditimpa angin bervariasi, menurut badai dan musim, mereka itu sangat berbeda dengan tsunami. Gelombang yang tertiup angin naik saat mereka di dekat pantai, bergulung maju, lari ke pantai selama beberapa detik, lalu menarik diri. Gelombang yang tertiup angin tidak hanya datang dan pergi dengan cepat, tetapi aliran air naik dan mundur membatasi pantai. Di sini juga ada tsunami yang sangat cepat. Gerakan patahan dasar laut yang menimbulkan gempa bumi besar juga dapat menyebabkan tsunami yang dahsyat. Nah, secara umum, untuk membuat tsunami, pergerakan sesar harus memiliki komponen vertikal, baik yang mengangkat atau menurunkan dasar laut, dan memiliki kekuatan gempa setidaknya 7,5, dan juga gerakan sesar mundur ini atau dorong dan normal dasar laut dapat menunjukkan banyak air yang atasnya. Di sini ada tsunami akibat gempa akibat gunung berapi. Nah, aksi dari vulkanik dapat menimbulkan tsunami mematikan. Gunung berapi dapat memberikan sempakan energi ke dalam badan air dengan beberapa cara. Mereka bisa meledak, mereka bisa roboh, dan juga mereka bisa mengirimkan longsoran puing ke dalam air. Dan juga ada tsunami akibat dari longsor. Gravitasi ini menarik berbagai batuan dan massa sedimen ke dalam dan di bawah laut dan juga danau. Energi dari gerakan massa ini ditransfer ke air secara lokal, menyebabkan limpasan air yang lebih tinggi dan lebih besar daripada yang disebabkan oleh tsunami yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Yang keempat ada resume dari perubahan iklim. Di sini ada El Nino dan juga El Nina. Pertama, El Nino, kapasitas panas yang tinggi dari air memberikannya kemampuan untuk menyerap dan menyimpan panas dalam jumlah yang sangat besar pada saat pemanasan dan untuk melepaskan panas dalam jumlah yang banyak pada saat pendinginan. Nah, pasokan panas di lautan dunia memiliki pengaruh besar pada atmosfer dan dunia. Contoh kopling atmosfer laut adalah fenomena yang umumnya ditandai di Amerika Serikat dengan kedatangan air laut hangat ke Peru dan Ekuador di dekat waktu Natal. Fenomena ini yang dikenal sebagai El Nino. Berikutnya El Nina. Berikutnya adalah La Nina. Nah, La Nina ini terjadi ketika air yang lebih dingin bergerak ke ekuator Samudra Pasifik. Ada bahaya yang terkait dengan pendinginan La Nina di Samudra Pasifik. La Nina memungkinkan tumbuhnya angin topan di Samudra Atlantik, menyebabkan masalah di wilayah pesisir timur Amerika Serikat dan juga Teluk Meksiko. La Nina ini menyebabkan penurunan curah hujan di Amerika Barat Daya dan membantu mengeringkan vegetasi yang diberi makan El Nino dan menyebabkan kebakaran hutan.
Nah, El Nino dan La Nina ini adalah kondisi ekstrim di mana massa air hangat atau dingin sangat mempengaruhi distribusi curah hujan. Kondisi laut yang ekstrim ini dapat membuat prediksi cuaca lebih mudah. Namun ada juga kalanya Samudra Pasifik tropis tidak terlalu hangat dan terlalu sejuk tetapi netral. Efek iklim volkanik. Letusan El Chichon, Pinacho, Tambora, dan Toba memberikan gambaran tentang bagaimana vulkanisme dapat mempengaruhi iklim letusan yang kaya gas dapat menurunkan jumlah radiasi matahari yang masuk dan dengan demikian menyebabkan produksi pertanian menurun, yang selanjutnya dapat menyebabkan kelaparan, penyakit, dan juga dapat menyebabkan kematian. Paksa radiatif. Energi matahari selalu mengalir melalui atmosfer dan banyak yang diserap oleh bumi. Bumi yang hangat memancarkan energi keluar angkasa yang dingin. Gaya radiasi adalah ukuran perubahan aliran energi ini. Sejak tahun 1750, banyak perubahan dalam keseimbangan energi yang mencerminkan perubahan yang disebabkan oleh manusia pada gas rumah kaca dan konsentrasi aerosol, albedo, tumpahan awan, dan banyak lagi. Gaya positif ini menghangatkan bumi dan gaya negatif ini mendinginkannya. Kelima, ada resmi dari banjir. Banjir maksimum diakibatkan oleh curah hujan yang meluas yang berlangsung selama berminggu-minggu dan menghasilkan air tinggi yang juga berlangsung selama berminggu-minggu. Hal ini adalah banjir regional. Daerah yang luas ini dapat menyebabkan kebanjiran selama berminggu-minggu, kerusakan parah. Curah hujan bervariasi dalam intensitas dan durasi, begitu juga dengan volume water yang melintasi daratan. Berikutnya ada stream equilibrium. Banyak faktor yang berinteraksi untuk membuat aliran mencari equilibrium, keadaan keseimbangan di mana perubahan menyebabkan tindakan kompensasi. Untuk memahami dasar-dasar cara kerja streaming, survei geologi Amerika Serikat memelihara untuk lebih dari 7.000 stasiun pelacak storm yang mengukur aliran sungai. Beberapa pengukur aliran ini telah beroperasi selama lebih dari 1 abad. Setiap stasiun pengukur aliran mengukur kedalaman air, lebar saluran, dan kecepatan air, memungkinkan perhitungannya. Hidrograf. Hidrograf memplot volume air atau keadaan dalam kedalaman aliran terhadap waktu. Ia mencatat aliran volume air yang mengalir di hilir. Ada jeda waktu untuk air hujan mengalir di atas permukaan tanah dan juga mencapai saluran aliran. Tetapi ketinggian permukaan aliran biasanya juga naik dengan begitu cepat ke permukaan air limpasan mencapai saluran. Bagian naik dari hidrograf curam ketika puncak banjir melewati hilir dan tingkat aliran tidak turun secepat naiknya. Dan yang terakhir ini ada strategi untuk mengurangi limpasan. Nah, ada tindakan yang dapat diambil di daerah perkotaan seperti limpasan perkotaan dan juga limpasan banjir. Nah, atap bangunan dapat dibangun untuk menopang tanah dan tumbuhan penumpang air hujan yang ditahan untuk transpirasi tumbuhnya dan selanjutnya penguapan. Jalan dan trotoar dapat dibangun dengan menggunakan bahan permeabel sehingga memungkinkan banyak air hujan masuk ke daratan. Baiklah, itu resume yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.